karena orang dalam gue bisa masuk. Ya. Tapi juga nggak semudah itu. Ya. Gue nggak langsung naik di atas. Ya. Gue nggak ada di ruangan AC. Ya. Gue ada di ruangan yang gudang bener-bener yang cuman ngecat. Itu orang dalam itu penting banget. Jadi gue harus bangun hubungan dulu. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan project, mendapatkan tender, ya kita harus bangun networking. Ya kita pergi makan, kadang-kadang pergi main golf gitu. Ya. Nah untuk socializing gitu. Ya, di video klipnya Slang Aku Harus Cepat Pulang ada gue. Dan itu di gudang itu. Jadi waktu itu model video klipnya keluar ada security di situ pakai bandana kacamata. That was me. Oke J, hari ini kita mau bicarakan beberapa saat yang lalu banyak bicarakan mengenai jalur orang dalam. Oh ya tuh ada yang marah-marah kan di TikTok. Oh iya, dan banyak orang juga marah karena sekarang semua pekerjaan tuh kayaknya semua kalau nggak ada jalur orang dalam tuh nggak bisa dapat pekerjaan. Buat gue sih mesti dilihat case-nya. Case by case. Karena jalur orang dalam misalnya nih, gue business ownernya. Terus gue kenal sama orang yang emang kompeten. Jadi bukan asal kenal aja. Bukan kenal orang terus karena kasihan doang terus dia nggak punya kapabilitas, dia nggak punya kekuatan tertentu terus gue main masukin aja, ya itu nggak bener. Tapi lewat jalur orang dalam ini ya tergantung case-nya gimana kalau buat gue. Soalnya kan kayak soal orang dalam ini nggak hanya dari tahun ini ya. Dari Iya, dulu udah juga lama. semua memang banyak pakai jalur orang dalam gitu. Nah itu kan tergantung ya, sekali lagi kalau gue business ownernya, terus tiba-tiba ada win and win solution, maksudnya dia bisa add value buat perusahaan gue, why not? Orang yang emang udah, terus gue udah kenal lagi, misalnya gue kenal keluarganya, gue kenal kakaknya misalnya, gue kenal orang tuanya mungkin, dan lain sebagainya, terus nih anak emang track recordnya udah ketahuan, kan lebih mudah sebenarnya. Yeah. Jadi case by case lah. Kalau emang cuman untuk apa tuh istilahnya waktu itu Apa? KKN, nepotisme apa Kolusi kolusi sih? nepotis. Kolusi. Ya pokoknya gitu. Nepotisme. Ya yang nggak jelas gitu loh. Cuman karena ada kepentingan tertentu tiba-tiba orang ini dimasukin ke perusahaan ini supaya business ownernya bisa dekat sama orang tuanya misalnya. Itu kan nggak cara-cara itu yang nggak bagus. Soalnya kan banyak mereka berpikir bahwa nih gue lebih pantas nih, gue lebih pinter nih, gue lebih hebat sebenarnya daripada orang yang diterima atau yang bekerja itu. Iya. Ya maksudnya gini, sekarang banyak jalur ya, nggak cuman orang dalam aja. Banyak jalur-jalur lain gitu, seperti kita ngembangin diri sendiri. Kita kasih tahu kita ini kuatnya di mana, lewat mana. Bukan lewat CV lagi, tapi CV kita berbentuk misalnya live video, story kita di sosial media, right? Itu kita bisa bangun jalur lewat situ gitu. Jadi jangan cuman sempit pemikiran kita yang mengatakan jalur cuman ada lewat orang dalam, gitu. Tapi kalau bicara orang dalam itu kan bicara networking juga ya, menurut gua. Maksudnya salah satu kita juga harus punya kemampuan untuk networking gitu. Iya, maksudnya begini, gue dari dulu setuju, gue adalah orang yang EQ-nya tinggi dibanding IQ. Ya, emotional quotient gue tuh lebih tinggi dari IQ gue. Jadi gue sangat-sangat people oriented, bukan task oriented. Walaupun waktu di tes hasilnya gue fleksibel orangnya, task bisa, people juga bisa gitu. Tapi gue ngerasa diri gue tuh lebih ke people oriented. Gue lebih seneng, gue ketemu orang gue dapet energi. Gue ketemu orang gue malah susah capek. Gitu loh. Gue malah capek waktu kumpulan di sekitar gue tuh diem. Yes man. Itu jadi capek gue. Gitu loh. Gue lagi bicara depan umum misalnya semuanya diem. Itu bikin gue capek. Nah networking juga mesti lihat-lihat juga kan. Networking tuh ada yang kalau buat menguntungkan dalam hal bisnis atau pekerjaan, ya kita mesti lihat juga kayak tadi orang direkrut di sebuah perusahaan. Kita mesti lihat kapabilitasnya, kita mesti lihat kemampuannya, emang bagus kan nih orang, track recordnya gimana. Apalagi zaman sekarang. Attitude-nya juga. Attitude tuh paling penting kan.
Ya, apalagi zaman sekarang kita bisa lihat track record di sosial media lah. Orang postingannya kita bisa tahu psikologi itu orang tuh kayak gimana. Iya. Ya, Walaupun kadang-kadang juga kita bisa faking it kan. ya, Ya, belum tentu semua persis apa yang di sosial media adalah mencerminkan karakter dan attitude-nya kan. Itu kan ya, semua bisa betul, dibuat kan gitu. betul, betul, betul banget. Cuman ya again banyak jalur hari ini, banyak jalur. Nggak selalu harus orang dalam. Dan networking itu penting sekali, penting sekali. Kita udah masuk di sebuah perusahaan pun kita harus tetap Iya. Gue setuju bernetworking banget. Iya. dengan orang-orang lain gitu loh, untuk memperluas kapasitas kita, memperluas jaringan kita juga, memperluas semua kesempatan-kesempatan yang ada gitu loh. Bahkan business owner sekalipun aja harus pandai dalam hal membangun hubungan, networking. Dan ini seringkali yang orang yang marah-marah mungkin adalah orang yang lemah dalam membangun hubungan. Yeah, Dia that's mungkin true. cuman kuat di task oriented, nggak di people oriented gitu. Jadi ini orang mungkin nggak susah basa-basi, susah berdiplomasi, Padahal semuanya. sebenarnya kalau udah bekerja kita nggak bukan hanya kompetensi aja, tapi karena harus bisa networking kan, Yes, people oriented juga kan. yes, Ya, ya. EQ itu penting gitu. Betul. Semuanya mesti keluar sebagai satu paket kan Iya. dari kita. Itu mesti penting banget. Makanya sikap terus belajar tuh penting kan. Jangan cuman waktu udah masuk perusahaan that's it gitu loh. Cuman kerja aja tanpa kita mengembangkan diri. Padahal waktu kita lagi mengembangkan diri sebenarnya kita lagi bangun jalur-jalur yang lain sebenarnya. Iya, betul. Nggak cuman sesempit orang dalam. Nah, Kayak lo gitu. punya pengalaman nggak dalam pekerjaan atau apa sehingga lo mendapatkan pekerjaan itu karena orang dalam atau mendapatkan project atau mendapatkan Pernah apa sih aja? dulu waktu lagi ngabur dari rumah. Maksudnya? Lagi ngabur dari rumah waktu itu gue zaman kuliah. Gue ngabur dari rumah, terus ternyata temen-temennya kakak gue udah set company, production house. Temen dari kakak. Temen dari Oke, kakak gue iya, yang iya. kenal sama gue juga. Iya. Dan waktu karena gue ngabur dari rumah dan gue kuliah dan mesti bayar kuliah gue, jadi gue ambil kuliah sore, gue deketin nih temennya kakak gue, dan gue akhirnya diterima di situ. Jadi apa tau nggak? Tukang cat studio. Wow. Jadi artis-artis yang mau syuting studionya video klip, syuting video klip, itu studionya set desainnya gitu, gue yang ngecat gitu demi dapat uang kuliah untuk 1 semester, 2 semester dan seterusnya gitu loh. Gue pikirannya begitu. Jadi itu pengalaman gue. Karena orang dalam gue bisa masuk, tapi juga nggak semudah itu. Gue nggak langsung naik di atas. Gue nggak ada di ruangan AC. Gue ada di ruangan yang gudang bener-bener yang cuman ngecat. Jadi gue sebelum ke kampus tuh mesti mandi dulu kalau dari situ, karena baju gue kotor semua, kadang-kadang keciprat sama cat. Tapi I never regret. Gue banyak belajar justru dari situ. Gue jadi banyak belajar angle kamera mesti gimana, karena saat syutingnya gue mesti ada. Gitu loh, angle kamera gimana, nata lightingnya gimana dan lain sebagainya. Jadi bukannya sekalian karena dapatnya pekerjaan karena orang dalam, tapi once you get the job, lo juga cari kesempatan juga kan, maksudnya apa yang bisa lo lakukan gitu di situ. Dan banyak artis-artis Dan suka bisa bingung belajar kalau lihat lagi. gue. Maksudnya, ini orang nggak ada tampang kayak kru studio nih orang gitu. Jadi mereka suka ngomong sama gue, bahkan sahabat gue sekarang yang tinggal di New York, namanya Anto Juwono. Dia one of those artists yang waktu itu syuting di studio itu, dan dia kaget ngelihat gue. Dia orang Indonesia yang udah lama di Amerika. Hai Anto. Dia udah lama di Amerika, di New York karena papanya pejabat. Jadi dia tiba-tiba yang datengin gue dan ngomong Inggris. Dan gue bisa balas gitu, gue ngerti soalnya. Dan dia how come ya akhirnya kita jadi dekat. Mulainya dari situ karena dia nggak percaya nih, kok ada kru studio tukang cat kok begini gayanya gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, nggak cuman masuk di dalam sebuah perusahaan, attitude, terus kemampuan kita deketin orang. Dan itu kan bicara networking kan. Networking gitu, ya kan, itu yang akhirnya gue jadi dekat sama banyak artis di zaman itu. Ya gue kenal sama Kala Project, tiba-tiba gue kenal sama Gigi, waktu itu mereka masih baru. Arman Maulana and Friends, banyak Slang,
Ya, di video klipnya Slank Aku Harus Cepat Pulang ada gue. Dan itu di gudang itu. Jadi waktu itu model video klipnya keluar, ada security di situ pakai bandana kacamata. That was me. Tukang cat studionya itu gue gitu loh. Wow, what a Di story. video klipnya Dewa ya. Dewa waktu itu juga masih belum ngetop banget. Ada lah yang adegan di Metro Mini gitu, salah satu penumpangnya gue. Jadi akhirnya gue disuka dipakai-pakai jadi figuran gitu loh. Karena lu bangun hubungan. Gue bangun hubungan, gue bisa ngobrol sama mereka. Gue ngerti musik kan dari dulu. Gue udah mulai koleksi musik. Jadi artis-artis kebanyakan yang datang semuanya anak band, semuanya musisi. Jadi nyambung, relate gue sama mereka. Kayak gitu. Gue rasa sih waktu pengalaman gue waktu di marketplace, waktu masih bisnis, itu orang dalam itu penting banget. Jadi gue harus bangun hubungan dulu. Iya. Jadi untuk bisa mendapatkan project, mendapatkan tender, ya kita harus bangun networking. Ya kita pergi makan, kadang-kadang pergi main golf gitu. Nah untuk socializing gitu. Dan menurut gue itu is very important gitu. Karena banyak yang mau masuk itu akan sulit karena kita udah bangun hubungan dulu gitu. Dan banyak kan orang suka kecewa kan, maksudnya seperti gitu kan. Kita bisa kasih yang lebih baik kok gitu. Tapi kenapa dia pilih misalnya gua, perusahaan gua gitu. Ya itu karena bangun hubungan gitu. Betul, ada nilai lain yang lebih. Iya. Attitude. Walaupun setelah itu gua juga harus mempertahankan kan. Maksudnya produk yang gua jual, jasa yang gua jual gitu. Jadi nggak malu-maluin juga gitu. Yes, gua ngerasa networking itu penting juga dalam kita berkomunitas ya. Dalam kita sosial, nggak hanya di dunia pekerjaan. Kayak konsep temenan aja ini. Ini sebenarnya kan kita kan apa yang kita nggak tahu kita mau coba temenan. Iya. I think it's the same thing with networking. Networking kadang-kadang kita gitu. But you have to. You have to ngembangin kemampuan yang namanya networking gitu loh. Yang menjadi akhirnya personal branding kita. Orang-orang berapa podcast yang lalu juga kita punya tamu namanya GB kan. Yang mau bicara mengenai personal branding ya. Ya, sama dia merantau kan. Dan dia bisa kayak menaklukkan ibu kota Indonesia. Mantan ibu kota ya sekarang ya. Dia bisa menaklukkan Jakarta. Salah satunya adalah networking. Gitu. Jadi networking tuh buat gue skill. Skill yang kita bisa kembangin. Skill. That's true. Ya, menghadapi any kind of people. Kayak apa ya, orang-orang yang kita anggap mungkin nggak dianggap sama masyarakat misalnya, ya kita perlu temenan, perlu bangun hubungan sama mereka. Istilahnya gini, gue seneng istilahnya Nokia dulu, people connection. Itu gue seneng banget sama itu tagline-nya Nokia tuh terngiang-ngiang di kepala gue sampai hari ini. Karena itu sangat mudah digunakan gitu kan. User friendly ya. User friendly. Istilahnya kayak gitu-gitu. Nah kita tuh mesti jadi gitu, user friendly gitu loh. Ke banyak orang, ke banyak kalangan, jangan memframing orang sembarangan dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya branding yang kita bangun itu akan membuka jalur yang banyak dari hidup kita kemana-mana. Jadi nggak harus orang dalam nggak harus begitu juga. Iya, banyak hal yang kita bisa dapatkan di sini. Jadi kan banyak orang tuh skeptis ya dengan orang dalam, sehingga kayaknya pekerjaan itu hanya bisa didapatkan yang punya koneksi dengan orang dalam. Karena satu, berarti dia harus bangun networking gitu. Kedua, jangan kecil hati gitu. Masih banyak cara lain gitu. Apalagi nowadays kita bisa gunakan social media buat kita punya personal branding. Dari personal branding yang kita bangun, kita bisa terkoneksi dengan banyak hal gitu. Seperti apa yang kita inginkan gitu, baik pekerjaan maupun bisnis kayak gitu. Gue inget banget waktu gue nggak tahu kenapa gue seneng sama cerita band-band. Waktu the Rolling Stones kehilangan gitaris originalnya Brian Jones yang meninggal. Brian Jones diganti sama gitaris yang namanya Mick Taylor. Dan mereka produce album tuh dari tahun 71 sampai 74 dengan Mick Taylor penggantinya Brian Jones. Itu gila banget. Ngetop semua album-albumnya mereka tiba-tiba. Sticky Fingers, Exile on the Main Street, ngetop semua. 3 tahun itu ya, 71 sampai 74. Sampai 74, sampai It's Only Rock and Roll tahun 74. Tapi chemistry-nya ternyata nggak dapet.
Nah ini kan bicara networking kan, bicara temenan. Ternyata nggak nyambung walaupun mereka suksesnya gila banget waktu itu. Nah akhirnya diganti singkat cerita sama gitaris yang namanya Ron Wood, Ronnie Wood. Iya. Dan itu sampai hari ini. Iya. Iya. Dan ternyata waktu dicek, gue baca bukunya dan lain sebagainya, ternyata mereka kena chemistry-nya. Iya. Alright. Yes. Nah ini penting kan ini penting juga. Jadi bukan hanya skill dan Bukan kemampuan. hanya skill. Karena kalau bicara skill dan kemampuan, they were doing good. Iya. Ya itu tahun 71 sampai 74 selama 3 tahun. Gitu. Tapi chemistry-nya nggak ada. Nggak dapet. Dan chemistry itu dibangun dengan intentionally untuk bangun networking. Iya. Ya, networking bukan hanya buat pekerjaan, tapi di dalam pertemanan juga kan. Iya. Iya. Ya, exactly. Kayak apa ya? Kayak di team, temenan tim. I think we have a good chemistry. Iya. 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 Gitu. Kita nggak cuma temenan di sini, kita kan temenan in a real life gitu loh. Iya. With Pergi everyone. makan, kita doing sport together. Ya. Yes, exactly. Iya. Jadi emang membangun hubungan itu adalah skill yang kita harus mesti enjoy, Iya. Iya. bukan terpaksa. Karena kalau terpaksa jadi kepentingan nanti. Iya. Ya, jadi kalau kita enjoy kan berasa juga vibe-nya ya. Iya. Iya. Vibe-nya tuh berasa dari orang-orang di sekitar kita ya, yang emang berniat untuk networking. Berarti buat mereka-mereka di luar sana juga harus bisa belajar, bukan hanya kompetensi aja, kemampuan, skill, tapi mereka harus belajar untuk membangun networking gitu. Oke. Jadi buat orang-orang yang lagi sulit cari pekerjaan, ya jalur bukan cuma orang dalam. Ya. Bangun brand diri sendiri yang apa ya, yang berkualitas. Masih banyak kok jalur yang lain. Ya. Yang orang-orang bisa nemuin kita gitu loh. Hey, this guy is, ya tinggal nanti gimananya nanti gitu. Ya. Ya. Tapi again the point is jalur tuh banyak, bukan orang dalam aja. Ya. Kayak gitu. Tapi tidak bisa dipisahkan dengan networking. Yes. Once you get the job, tapi networking itu penting. Ya. Because it's a skill. Iya. Ya. Iya. Alright then. Alright. Kalau kalian ada pertanyaan, please drop di kolom komen atau DM ke Instagramnya housetops.kreasi. So it's time now for Food testing. food testing. Ya, hari ini kita mau food testing dendeng dari Jepang. Iya. I think it's a vegan food. Iya, beneran. Jepang. Ya. Kita pun nggak tahu, menarik aja lewat di supermarket. Taunya vegan? Kan bahasa Jepang tulisannya. Hah? Hah? This is vegetarian beef garlic, beef steak garlic. Vegetarian. Kita coba ya. Ya. Wow. Asli Jepang itu. Asli Jepang. Luar biasa kayak ini ya, kayak makanan Korea ya. Kayak makanan kayak kimchi ya. Gimana? Gimana rasanya? Enak nggak? Gimana? Gimana Kayak kabar lo? kimchi, kayak kimchi. Ini keras banget ini. Hah? Loh, harus minta tisu basah. Lo sekarang apa nanti? Kalau nggak bisa ini, didiemin sih bisa nggak hilang kan? It's not my kind of good. food. Tidak berbakat untuk jadi vegan berarti ya. Nggak enak. Ini nggak enak ini. Nggak enak. Nggak suka. Apa sih masih rasanya gimana, deskripsiin dong. Kayak Apa ya? Cuman Kayak rasa makan- chili, terus rasa-rasa bawang, and pedesnya nggak enak, bakal sakit di pedesnya leher. nggak enak. Dagingnya juga agak susah ditelan. Yak. Iya, daging to be, daging wannabe. Teksturnya nggak enak ya. Hah? Teksturnya nggak enak. Ada vegetarian food yang jauh lebih enak dari sini. Oh, Misalnya, iya. misalnya rendang dibikinnya pakai jamur. Itu enak. Ini nggak jelas konsepnya.
Hah? Kayak mana ini? Hah? Kayak dikerjain kita. Cocok kali kau itu. Iya. Ini Jadi skornya? ya kadang-kadang kasihan aja sebenarnya bikin kemasannya udah bagus. At least mungkin ada segmen tertentu yang orang suka gitu ya. Ya 5,5 lah. Kayaknya mau di bawah itu kan appreciate the hard work and the research, R&D gitu. 3. Ya, 3 loh. Gue 5,5 lah. 3. Ya satu Satu lagi. Better be good ya. Terakhir ya satu lagi. Tisu basah. Ini satu lagi terakhir. Ini tisu basah habis lap lo makan. Enggak, ini terakhir nih. Lo makannya banyak loh. Hah? Lo ngambilnya banyak banget. Nggak jelas. Nah, itu lumba-lumba itu. Itu kayaknya belum digoreng nih. Waktu itu kan kita udah nyobain lumba-lumba kan, yang mereknya lumba-lumba juga. Waktu itu keripik pisang. Nah ini keripik singkong. Ah, ini oke nih, kayak oke nih gini-gini sih kayaknya. oke. Udah bisa? Bisa. Bersih-bersihnya udah selesai. Belum. Kuku saya besar-besar. Ini gak usah dikat, Mas. Ini kayaknya harus makan manicure loh kita nih. Nih, manicure. Ini harus manicure nih, ini semuanya nggak hilang nih. Tuh makan Kita healthy, Makan healthy vegan. manicure ya. vegan banyak yang enak loh. Ini nggak jelas. Iya tuh sih benar-benar. Lo pernah ke Blue Zone nggak di Gunawarman? Hah? Blue Zone. Gua Enak-enak pernah loh itu. ke Blue Ocean. Yuk. Second. Second? Apa? Oh ya. Itu beda. Sama. Kerupuknya beda. Beda ini yang malah Yang sini. itu manis. Keropok lagi. Keripik singkong manis. Asin. Komposisi singkong, gula, dan garam. Oh, ini enak kan. Aku tuh 2 hari habis. Hah? Ini enak. Sampai nonton Netflix ini enak banget nih. Ini enak nih nonton Cobra Kai. Hah? Season baru. Cobra Kai itu nggak? Netflix. Kamu yang Ralph Macchio. perang itu kan? Perang ngawur. Soal pemabuk, tau nggak? Yang ditanyain ID mah itunya. Pemabuk. Maksudnya pemabok. Tanyain ID mah waiternya, terus kabur. Saya nggak tahu ceritanya. Ya makanya gue gini-giniin aja. Nah, Berarti yang kita nonton Queen of Tears yang Ya. part 2. Drakor. Tim drakor. Ya aku ketawa-ketawa kalau lagi di. Nonton ceritanya Def Leppard tuh di Apple TV. Jangan serius-serius. Jangan suka lihat masa lalu lah. Dilakukan ke depan. Komen dulu tukannya. Tukeran dulu. Ya, dia suka nggak ngasih. Ambil. Kalau gue orangnya jujur. Enakan yang asin kan? Harusnya. Gue belum makan. Nah, itu juga enak. Enak juga ya. Enak juga. Enak. Katanya enakan ini. Kan di gue enak juga, enakan itu. Tukeran lagi dong. Enggak. Oke. Itu 8, ini 7. Itu ada yang 2 hari habis katanya. Siapa? Ada. Dia 2 hari. Yang benar. Waduh. Tenggorokannya nggak lecet. Tenggorokannya dari pralon. Oh iya. Istri gue makan kerupuk hari Sabtu, hari Minggu nggak bisa khotbah tuh. 2 minggu lalu. Itu sakit leher. Jadi skornya berapa? Ini sama-sama 8,4. Kenapa
Kenapa sih ada koma-komanya ya? Heran lu nih orang. Tuh kan ada. Ini 7, ini 8 yang manis. Itu 7. 7. Kenapa jauh gitu? Ini rasanya lebih itu. Keripik tuh sebenarnya rasanya kayak gitu. Enggak, itu lebih straight to the point itu. Ini kayak lebih ke potato cocoknya. Hmm. Yang benar. Nih. Jangan yang terakhir yang gak enak ya. Enak banget sumpah. Minum air dulu. Airnya habis. Ya. Bener-bener kita dikerjain nih kayaknya. Kita Bukan cuma alkohol kan itu. biar cuma. Clear wine. Gila, clear wine, gila banget. Masih ada. Oke, satu lagi. Takut bekas dikumur-kumur sama Langsung Ica. diginiin. Hah? Langsung diginiin. Manisan. Ini apa ini? Permen. Langsung dimut habis Satu, diginiin. dua, tiga, toh. Ini pasti ada gitu deh. 1, 2, 3. Pasti ada tes gitu. Mic-nya. Mainnya majuin dulu. Terus bunyiin gitu. Kayak gini, digini, sor. Satu, 1, langsung. Ini pedes. Enggak, manis. 1, 2, 3. Ayo masuk, semua. Udah dimut. Kok sampai hidung-hidung? Hah? Kok sampai hidung-hidung kayak ada petasan di hidung? Hah? Gue kacau nih. Apaan nih? Sampai kuping tuh nggak? Kupingnya tuh. Iya. Kalau gue bilang udah cogek loh. Iya. Ini sampai sekarang nih masih kritik-kritik. Ini permen zaman gue SD nih. Masa sih? Kita dulu taruh di kuping, beneran loh. Kita dulu diginin. Gue sih nggak pernah makan apa sih. Umurnya kejauhan. 60-an. Lo masih 70-an lo ya? Hmm? Masih generasi 70-an ya? 60-an nggak begini. Ya apa ini? Apa ini kok? strawberry popping candy. Strawberry popping candy. Ini makanan bener orang makan atau buat ngerjain orang ini? Enggak, itu beneran. Itu zaman kecil itu. Dulu dibilangnya permen petasan zaman gue dulu. Oh ya? Sekarang masih ada? Tuar. Punya permen kayak gitu dulu. Nah, gue suka taruhin di kuping temen gue dulu. Gitu-gitu. Mafia. Sadis. Kayak panda mie. Makanya kupingnya rada-rada dia. Gitu. Oke guys, see ya. Dadah.